Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas tentang matriks dan ruang vektor, khususnya di bab 4 yaitu vektor di Rn gitu ya. Jadi di bab 1, 2 dan 3 kita sudah mempelajari tentang matriks, sekarang kita masuk ke bab vektor. Nah, di sini disampaikan bahwa vektor di Rn. Artinya apa? Kalau misalnya teman-teman pernah mengetahui ada sumbu koordinat, misalnya ada sistem koordinat X dan Y gitu ya. Ada sistem koordinat X dan Y, misalnya ini X, kemudian ini Y, maka ini kita bisa bilang sebagai ruang dua dimensi gitu ya, karena dia ada dua sumbu koordinat. Nah, kemudian ada juga mungkin familiar dengan yang seperti ini, ada tiga sumbu dimensi. Ada X, kemudian ada Y, dan ada Z. Artinya, ini adalah titik koordinat ini terdiri dari tiga dimensi. Nah, kalau yang dua dimensi ini kita bisa sebut sebagai R2. Sedangkan kalau dia berada tiga dimensi, berarti R3. Nah, kalau teman-teman perhatikan, jika kita punya sebuah titik nih di sumbu koordinat seperti ini, maka kita akan memiliki dua titik koordinat, yaitu titik koordinat di sumbu X dan titik koordinat di sumbu Y. Begitu juga kalau R3 ya, ada tiga titik koordinat. Berarti ada titik koordinat di sumbu X, di sumbu Y, dan di sumbu Z. Nah, di sini kita akan membahas tentang di Rn. Rn itu adalah ruang berdimensi n, jadi nggak hanya 2, nggak hanya 3, tapi bisa lebih dari itu, bisa 4, 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi di bab 4 ini kita akan membahas vektor di R2, di R3, sampai nantinya di Rn. Nah, sekarang kita masuk dulu ke, ini untuk Rn-nya udah ya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke vektor. Vektor itu apa gitu ya. Nah, jadi engineer dan fisikawan gitu ya membedakan dua besaran. Ada besaran vektor dan ada besaran skalar. Nah, bedanya apa? Kalau besaran skalar itu hanya merepresentasikan nilai saja. Contohnya apa? Misalnya suhu. Suhu udara Bandung 32 derajat Celcius misalnya ya hari itu. Jadi di sana hanya menunjukkan besaran suhu saja, yaitu sebesar 32 derajat Celcius. Kemudian misalnya berat. Kalau berat misalnya, berat badan 54 kg. Kemudian juga bisa laju atau speed ya. Laju kendaraan itu misalnya 40 km per jam. Nah, bedanya dengan vektor, kalau vektor itu dia merepresentasikan nilai dan juga arah ya. Jadi di vektor ini ada dua keywords, yaitu pertama, besarannya itu berapa, yang kedua, arahnya kemana gitu. Kalau misalnya yang skalar tadi gitu ya, berat misalnya, kita nggak memerlukan informasi arah karena dari arah manapun ya beratnya ya segitu-segitu aja gitu ya. Nggak mungkin lah seseorang itu punya berat yang berbeda dari arah utara, dari arah selatan gitu kan nggak mungkin. Nah, jadi kalau di vektor itu selain ada besaran juga ada arahnya. Nah, contohnya apa? Misalnya velocity atau kecepatan. Misalnya kecepatan kapal pesiar 40 knots ke arah utara. Ya, jadi di sana ada besaran kecepatannya berapa dan arah bergeraknya kemana gitu. Nah, jadi arah di sini tuh menjadi penting gitu, menjadi penting dalam hal ini. Contoh lain misalnya gaya. Misalnya kita punya sebuah benda yang dikenai gaya. Berapa besar gayanya? 10 Newton misalnya ya. Dari arah mana? Kan penting ya. Dari arah atas, dari arah bawah, kanan, kiri, atau gimana gitu ya. Jadi di vektor ini selain ada besaran juga ada arahnya gitu. Nah, ya meskipun vektor ini awalnya digunakan oleh engineer, oleh fisikawan gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk membentuk struktur matematika sehingga kemudian bisa diterapkan di berbagai bidang, misalnya di genetika, di
ekonomi gitu ya, dan di berbagai bidang lainnya. Nah ya, teman-teman bisa cari apa sih aplikasi vektor di RN gitu ya, supaya punya bayangan. Nah, kemudian di mata kuliah matriks dan ruang vektor ini, kita tidak hanya membahas R2 dan R3 seperti yang saya sampaikan tadi, tapi kita akan membahas sampai ke Rn ya. Meskipun awalnya dikembangkan itu di R2 dan R3 ya, karena perkembangan ilmu sampai ke Rn. Nah, untuk Rn ini, teman-teman jangan hanya membayangkan R2, R3, sampai Rn itu seperti dimensi ya. Jangan hanya membayangkan seperti ini. Tapi sebenarnya dia bisa dalam bentuk yang lain gitu. Misalnya kita punya, contohnya misalnya untuk logistik, kita punya alat transportasi misalnya truk gitu. Truk ini harus mengirimkan barang ke misalnya 10 depots gitu. Berarti kan ada 10 titik nih yang harus dituju oleh truk ini. Nah, 10 depots ini bisa kita katakan sebagai R10 gitu ya. Jadi itu contoh penerapan di vektor DRN. Tapi pada mata kuliah ini kita tidak sampai ke benar-benar aplikasinya gitu ya, tapi hanya sebatas perhitungannya gitu ya, pengenalan tentang vektor di Rn. Nah, nanti di bagian ini selain membahas definisi, kita juga akan mempelajari tentang operasi vektor, kemudian panjang vektor, vektor satuan gitu ya, jarak vektor di R2, R3, dan di Rn. Oke, nah sekarang kita masuk ke vektor di bidang dan misalnya, sekarang kita ke definisi vektor ya. Nah, istilah vektor tadi sudah disampaikan bahwa ini mengindikasikan tentang kuantitas, ya berapa besar ya, yang memiliki besar dan arah. Nah, biasanya vektor ini disajikan dalam bentuk panah. Gitu. Di mana panjang panahnya ini menandakan besar vektornya berapa. Sedangkan arah panahnya ini menandakan arah vektornya gitu ya. Nah, tadi ya sekali lagi diingat kalau untuk vektor itu berarti ada besar dan ada arah vektornya. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya titik pangkal atau titik awalan di A dan punya titik akhir atau titik terminal di B. Kemudian kita tarik garis nih, kita bentuk panah sehingga kita bisa sebut ini vektor dari A ke B. Gitu ya. Nah, misalnya vektor dari A ke B ini kita sebut sebagai vektor V. Maka bisa kita tulis seperti ini ya. Yang di sini vektor V sama dengan vektor dari A ke B. Nah, kalau teman-teman perhatikan penulisan vektor di sini, ini kita menggunakan huruf kecil tetapi kita tebalkan atau di bold. Nah, selanjutnya tentang kesamaan vektor. Jadi, di sini kita ingin tahu bagaimana sih dua vektor itu dinyatakan sebagai sama atau ekivalen gitu ya. Nah, teman-teman bisa langsung lihat aja di gambar sini di bagian bawah. Di sini ada dua vektor ya. Ada vektor V, kemudian ada vektor U. Kalau menurut teman-teman, dua vektor ini sama atau tidak? Mungkin dari secara posisi dia berbeda ya. Kalau yang V itu di sebelah kiri sini, sedangkan U di sebelah kanan. Nah, sekali lagi, vektor itu keywordnya adalah besar, besar dan arahnya. Gitu ya. Nah, oke, secara posisi dia berbeda nih. Vektor V dari A ke B ini di sebelah kiri, vektor U di sebelah kanan. Kalau posisinya sama, harusnya dia berhimpit kan? Nah, ini posisinya berbeda. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan arahnya. Arahnya sama-sama ke atas. Oke ya. Nah, kemudian yang kedua, gimana besarnya? Besarnya kan dilihat dari panjang panah kan? Nah, ternyata panjangnya sama. Artinya, dua vektor ini punya panjang sama, arahnya sama, tapi beda posisi. Nah ya, walaupun dua vektor itu beda posisi, asalkan dia punya panjang yang sama dan arah yang sama, maka dua vektor itu adalah ekivalen atau kita bisa sebut vektor U sama dengan vektor V. Gitu ya. Jadi intinya di besar dan arahnya.
Tuh. Nah, kemudian ada yang disebut dengan vektor 0. Nah, vektor 0 itu apa? Jadi, vektor 0 itu ditulis dengan angka 0 yang kita tebalkan, di mana vektor ini memiliki panjang sebesar 0 ya. Artinya, vektor 0 ini ya hanya titik. Misalnya kalau di R2, vektornya 0-nya berarti 0 titik 0,0 gitu. Terus kalau di misalnya di R3 berarti 0,0,0 gitu ya. Jadi vektor 0 itu vektor yang memiliki panjang 0. Nah, sekarang kita akan masuk ke operasi vektor ya. Operasi vektor itu bisa penjumlahan vektor, bisa pengurangan vektor, kemudian bisa perkalian dengan skalar. Nah, nantinya kita juga akan pelajari perkalian antar vektor ya. Perkalian antar vektor itu nanti ada perkalian titik atau dot product dan ada perkalian silang atau cross product yang akan dijelaskan di video setelah ini nanti ya, video selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk dulu ke penjumlahan vektor. Nah, penjumlahan vektor ini kita bisa menggunakan dua aturan. Pertama aturan segitiga, yang kedua aturan jajar genjang ya. Silakan nanti teman-teman lihat dan bedakan ya. Kedua cara ini tuh apa sih, di mana bedanya gitu. Nah, misalnya kita mau mencari penjumlahan vektor U dengan vektor V. Kalau pakai aturan segitiga, maka kita buat dulu nih vektor U-nya gitu ya. Nah, saya sudah terbentuk nih vektor U. Sudah terbentuk vektor U. Nah, di sini kan titik awal U ya. Di sini titik terminal U. Kalau kita pakai aturan segitiga, maka vektor V-nya, titik awal vektor V ini harus berada di titik terminal U gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini panahnya nyambung gitu ya. Nah, kemudian hasil penjumlahannya yang mana? Hasil penjumlahannya adalah kita tarik garis dari titik awal U ke titik terminal V. Ini adalah hasil penjumlahan vektor U dan vektor V, gitu ya. Kelihatan ya, jadi perhatikan ini tanda panahnya nyambung ya. Nah, sekarang coba bandingkan dengan aturan jajar genjang. Nah, kalau untuk aturan jajar genjang, misalnya kita punya vektor U dan vektor V. Di sini untuk jajar genjang, kita letakkan titik awal U dan titik V ini saling berhimpit. Gitu, saling berhimpit. Kemudian dari sini kita buat bentuk jajar genjang ya. Jadi di sini kita bentuk V, di sebelah kanan kita bentuk V juga. Ya. Ya, arah dan panjangnya sama ya. Begitu juga di sini kita bentuk vektor U juga. Nah, sehingga membentuk jajar genjang kan. Nah, kemudian dari titik awal tadi kita tarik garis lagi nih ke ujung diagonalnya. Nah, diagonalnya inilah yang disebut dengan panjang vektor U ditambah V. Gitu ya. Beda ya, tadi kalau yang tadi itu panahnya berlanjut, kalau yang ini titik awalnya itu berada di satu titik yang sama. Nah, sebenarnya ini sama aja dengan aturan segitiga. Kalau teman-teman perhatikan misalnya di satu sisi sebelah kanan, nah ini kan sebenarnya aturan segitiga kan? Jadi si vektor V-nya kita pindahkan ke kanan. Nah, ini pakai aturan segitiga dan kita dapatkan penjumlahan vektor U dan V. Nah, sekarang contoh ya, misalnya kita punya vektor A, panjangan arah sekian, dan vektor B. Nah, gambarkan jumlah dari vektor A dan B. Nah, kita bisa pakai aturan segitiga ataupun aturan jajar genjang ya. Nah, misalnya kita pakai aturan jajar genjang ya. Caranya gimana? Kita geser B sedemikian rupa sehingga pangkalnya berhimpit dengan ujung vektor A. Jadi si B ini kita geser ke sini. Ya, tanpa mengubah arah dan panjangnya. Karena di slide sebelumnya kita sudah sepakati bahwa dua vektor itu sama kalau dia memiliki panjang dan arah yang sama, meskipun dia berbeda posisi ya. Nah, oh sorry, ini pakai aturan segitiga ya.
Berarti dia di ujung pangkal A, ujung terminal A ini berhimpit dengan awal B. Nah, sehingga kita bisa tarik garis dari awal A ke ujung B. Ke ujung B ya. Nah, sehingga inilah nanti kita dapatkan A plus B. Gitu. Kalau mau pakai jajar genjang ya udah berarti B-nya kita bikinnya di sini. Itu kita bentuk jajar genjang, kita tarik nih diagonalnya. Itu adalah A plus B ya. Nah, ini untuk jajar genjang. Oke, nah perkalian skalar. Nah, jadi perkalian sebuah vektor dengan skalar. Nah, ini menggambarkan bahwa skalar itu adalah bilangan real. Bilangan real itu berarti kan ada kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan. Bilangan real itu kan bisa, misalnya min 1, bisa 1 kan, bisa 0, bisa min 2, bisa 2 ya, dan seterusnya. Jadi bilangan real itu semua bilangan gitu ya. Nah, berarti ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, nilai skalarnya itu bertanda negatif, ya kan? Bilangannya itu bertanda negatif. Kemungkinan kedua, bilangannya 0. Dan kemungkinan yang ketiga, bilangannya bertanda positif. Nah, jadi kalau perkalian skalar ini adalah kita mengalihkan, misalnya C ini adalah skalar ya, dan V adalah vektor. Maka perkalian skalarnya ini adalah kita mengalihkan vektor dengan panjang C dikali dengan panjang dari si vektor V-nya gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai bilangan yang bertanda negatif, yang positif dulu ya. Kalau kita pakai bilangan skalarnya ini bertanda positif, maka arahnya sama. Arahnya sama. Kalau C-nya lebih 0 atau dia bertanda positif. Tapi kalau skalarnya itu bertanda negatif atau kurang dari 0, maka arahnya berlawanan. Gitu ya. Nah, kalau kita kalikan 0, ya, entah itu skalarnya 0 ataupun vektornya 0, maka hasilnya pasti 0. Oke ya, nah sekarang kita lihat. Nah, jadi kalau di perkalian skalar, bilangan realnya ini tuh sebagai faktor skala. Ya, teman-teman bisa langsung lihat di gambarnya aja. Misalnya kita punya V, vektor V. Kemudian kita ingin membuat 2 kali V. Artinya, kita membuat vektor yang panjangnya itu 2 kalinya V, ya, misalnya 1, 2, dengan arah yang sama. Kenapa? Karena dia positif. Gimana kalau min 2V? Kalau min 2V berarti kita buat vektor yang panjangnya 2 kali V juga, tapi dia berlawanan arah, panahnya ke sini, gitu ya. Nah, misalnya setengah V. Setengah V berarti kita membuat vektor yang panjangnya setengah dari si V. Kalau min V gimana? Min V berarti kan panjangnya sebenarnya sama dengan V kan? Tetapi dia berlawanan arah. Makanya kita buat vektor yang panjangnya sama dengan V tapi berlawanan arah. Begitu juga dengan 1 minus 1,5 V. Jadi dengan menggunakan aturan penjumlahan dan sudah mengenali perkalian skalar ini, kita bisa melakukan pengurangan vektor ya. Sekarang kita lihat. Misalnya kita punya 2 vektor nih, vektor U dan V. Kita mau cari U minus V. Caranya gimana? Kita cari tahu dulu vektor U itu kemana. Oh, vektor U-nya ke sini nih. Ini vektor V-nya. U minus V gimana? Nah, vektor U-nya kan udah nih begini. Sekarang kita tinggal cari min vektor V. Min vektor V berarti kita membuat vektor yang panjangnya sama dengan V tapi dia berlawanan arah. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita udah tahu U dan min V, berarti kan U minus V atau U dikurangi V itu sama dengan vektor U ditambah dengan vektor min V, ya kan? Sehingga di sini kita bisa pakai aturan penjumlahan, baik itu aturan segitiga maupun jejar genjang. Misalnya kita pakai aturan jejar genjang ya, berarti kan dia ini saling bertumpu di sini ya, berhimpit di sini titiknya, kemudian kita bikin jajar genjang dan kita tarik diagonalnya sehingga kita dapatkan U min V ya. Kalau mau pakai segitiga juga bisa ya, jadi si U-nya ini kita geser
Oke, si V-nya ini kita geser di titik akhir U. Nah, kita tarik, geser jadi di sini kan misalnya ya, yang segitiga atas ini. Nah, kemudian kita tarik dari titik awal U ke titik akhir min V ya. Nah, ini sebenarnya ada cara yang lain, cuman saya sarankan ke teman-teman untuk konsisten aja di aturan penjumlahan segitiga dan aturan jejar genjang ya. Supaya tidak membingungkan. Ini untuk cara lainnya supaya teman-teman tahu aja. Misalnya kita mau mencari U minus V, berarti kita menggunakan aturan yang tadi tapi kebalikannya gitu ya. Gitu. Jadi kita tarik, karena U minus V berarti kita tarik garisnya itu dari titik V ke titik U. Kemudian di sini titik awal U dan titik awal V-nya harus berimpit. Cuman ya supaya konsisten dan nggak ketukar-tukar, lebih baik teman-teman menggunakan aturan penjumlahan yang tadi aja. Nah, ini untuk contohnya, misalnya ada vektor A dan vektor B. Kita mau mencari A min 2B. Berarti vektor A-nya udah ada. Terus kita buat min 2B. Min 2B itu apa? Min 2B ini adalah kita membuat vektor yang panjangnya 2 kali B, tapi dia berlawanan arah kan? Nah, kemudian kalau kita udah dapat min 2B, kita bisa pakai aturan penjumlahan. Nah, misalnya ini udah dapat min 2B. Kalau pakai aturan segitiga, berarti kan titik akhir A ini berhimpitan dengan titik awal min 2B. Kemudian tinggal kita tarik garis aja. Menjadi seperti ini. Berarti ini adalah A min 2B. Gitu ya. Oke.